dan salam patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan, biarpun di masa pandemi yang belum berakhir, kita masih bisa melaksanakan peribadahan secara online di rumah masing-masing, khususnya bagi Bapak Ibu yang adiwuswa atau yang sedang sakit. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada hari ini dengan mengangkat pujian dalam Kidung Jemaat 454 ayat 1. Dan Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit dan berdiri, kita memuji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, dan marilah pada saat ini kita menyatukan hati masuk di dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, dan marilah kita menyatukan hati menghadap Tuhan. Hendaklah di dalam hati kita senantiasa mengucap demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita bersama-sama menyatukan hati di dalam menghayati akan panggilan Tuhan dengan menyadari akan keberadaan kita, dosa dan kesalahan kita. Maka sebelum kita melanjutkan peribadatan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Di saat kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dan berbakti bersama, kami menghayati akan kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ke hari yang kami lalui, sungguh kami merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu, dan itu terbukti hingga saat ini kami dalam keadaan selamat dan tetap di dalam lindungan serta penyertaan Tuhan. Waktu yang tersedia di dalam kami menyatukan hati di tengah-tengah keluarga untuk beribadah, itu semua juga adalah karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi keluarga kami masing-masing. Dan itu semua terjadi dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami juga menyadari akan keberadaan kami, dosa dan kesalahan kami, perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
maka saat ini kami mohon pengampunan-Mu. Kuduskanlah kami semua, sehingga kami layak berbakti dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, campur tangan di setiap peristiwa kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan untuk itu kami memohon, kiranya dalam ibadat saat ini, kami beroleh berkat karena campur tangan Tuhan. Kami serahkan ibadat kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, di dalam kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang boleh kita terima pada saat ini, di tengah-tengah peribadatan ini, sebagaimana diungkapkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Demikian sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut sabda Tuhan sebagai berita anugerah tadi dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 441, bait pertama dan yang ketiga. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh penatua jemaat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai di dalam hidup kami, memberkati di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami, berkati setiap pikiran kami, sehingga saat ini kami dimampukan untuk memahami, untuk mengerti, bahkan Tuhan memampukan bagi kami semua untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Nur Dwi Pamuji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan memberkati beliau, sehingga yang disampaikan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami semuanya siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Matius 23 ayat pertama sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-Nya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan juga dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan yang tadi kita dengar dari Matius 23 ayat 1 sampai 12, kita akan bersama-sama menghayatinya dengan tema hidup yang berbudaya itu hidup yang berintegritas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkembangan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka tidak terlepaslah kehidupan kita dari berbagai budaya yang ada di sekeliling kita. Dari sanalah kita akan mengikuti,
kita akan terbawa dalam suasana budaya tersebut yang tentunya pada akhirnya menghantar kepada pemahaman-pemahaman serta tindakan-tindakan dengan adanya budaya yang terus berkembang di sekeliling kita saat ini. Budaya-budaya yang terdahulu juga muncul, yang tentunya tidak semuanya bisa kita tindak lanjuti dalam kehidupan sekarang. Ada yang bisa kita teruskan, kita lestarikan, kita budayakan terus, tetapi juga ada yang harus kita hentikan atau kita tolak sejalan dengan perkembangan kehidupan, tapi juga sekaligus perkembangan keimanan seseorang di dalam menghayati berbagai situasi peristiwa kehidupan dari dulu hingga saat ini. Nah, tentunya di dalam hal ini perlulah setiap orang menjadi bijak menyikapi adanya budaya-budaya yang ada. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan iman percaya seseorang. Kalau di dalam hal ini terkait dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, maka juga ada hal-hal yang harus kita lestarikan, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita tinggalkan ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, tentunya hal inilah kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing bersama-sama dengan orang-orang yang kita pandang memahami arti kehidupan, arti budaya bagi kehidupan sehari-hari di dunia sosial masyarakat ataupun juga secara iman percaya kita. Belajar dari peristiwa yang ada di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagi umat yang percaya. Tuhan Yesus tidak menolak setiap perkembangan yang terjadi dalam tatanan sosial masyarakat pada waktu itu. Tetapi dengan mencermati dan menilai dari apa yang terjadi, di sanalah Tuhan Yesus akhirnya juga menempatkan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditolak ketika seseorang sudah mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Melalui bacaan tadi Tuhan Yesus mengkritik sikap dan perilaku yang telah diperbuat oleh para ahli Taurat. Artinya bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh ahli Taurat tadi, di sana ada hal yang perlu dipertimbangkan oleh umat yang mencoba menghayati pewartaan penyampaian dari ahli-ahli Taurat. Memang, sebagaimana diungkapkan di dalam bacaan tadi, umat Tuhan diajak untuk melihat dari pewartaannya, bukan melihat siapa yang mewartakannya. Yang dituruti adalah pengajarannya, bukan melihat perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ada nilai-nilai positif, nilai-nilai benar yang bisa kita serap, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan, tanpa harus melihat perbuatan-perbuatan ahli-ahli Taurat yang mengajarkan kepada mereka. Memang Tuhan Yesus mengkritik sebab antara perkataan dan perbuatan tidak seimbang. Mengatakan kebaikan tetapi melakukan keburukan. Itu yang dikritik oleh Tuhan. Tetapi ketika melihat pengajaran-pengajaran yang disampaikan,
maka sisi positiflah yang perlu diambil oleh setiap pendengar, oleh setiap pihak yang sempat menghayati atau mendengarkan nasihat atau pengajaran yang benar. Kalau mereka para ahli Taurat menyalahgunakan wewenang dan juga memberikan beban-beban berat terkait dengan pengajaran kepada umat melalui peraturan-peraturan tambahan yang mereka sampaikan, sementara mereka sendiri mencari keringanan beban dari peraturan-peraturan yang mereka sampaikan kepada umat. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan supaya mereka punya hati, punya sikap yang murni, perilaku yang rendah hati. Pengajaran ini tertuju juga kepada ahli Taurat supaya mereka paham betul. Tetapi juga tertuju kepada kita ketika kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang benar untuk perbaikan kehidupan keimanan kita. Hal-hal yang terkait dengan sikap perilaku yang keliru, yang walaupun pada saat itu mungkin dibenarkan oleh para ahli Taurat, hanya mengajar tetapi juga tidak mempraktekkan dalam kehidupan, maka mereka pun diingatkan apa yang seharusnya mereka lakukan ketika harus mengajarkannya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagaimana di dalam bacaan tadi, kalau kita memperhatikan kritikan-kritikan Tuhan Yesus cukup tajam. Itu juga bagi kita yang mendengar sebagai pengingat. Makanya tadi di ayat 3 disebutkan, supaya kita umat Tuhan benar-benar memperhatikan apa yang harus dilakukan. Ayat 3 mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Nah, ada pesan moral yang demikian kuat. Ketika kita mendapatkan pengetahuan, ketika kita mendapatkan pengajaran, dan secara umum atau secara universal itu sangat bermanfaat bagi perbaikan kita. Siapapun yang menyampaikan, maka yang kita perhatikan adalah pengajarannya, bukan perbuatan-perbuatan yang mengajar. Dari pengajaran ini Tuhan Yesus mengajak kita mampu memilah dan sekaligus kita diajarkan untuk dapat memilih tindakan-tindakan mana yang mampu membangun kehidupan kita, yang mampu memberdayakan kita sehingga kita semakin kuat beriman, semakin dapat menyadari, semakin dapat melaksanakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketika hal ini terkait dengan kehidupan, terkait dengan tatanan yang ada di sekeliling kita, sebagaimana di awal tadi kita juga ingat bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari budaya yang ada di mana kita berada. Maka di sana yang perlu terus kita cermati adalah bagaimana sebagai umat Tuhan berusaha, berupaya secara terus-menerus sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan,
maka di sana kita mampu memilah budaya apa yang masih bisa kita lanjutkan dan mana yang tidak bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Akan banyak hal yang bisa kita coba perhatikan di sekeliling kita, terlebih di lingkup gereja kita bisa memperhatikan mana yang bisa kita tindak lanjuti dan mana yang tidak perlu kita teruskan sebagai para pengikut Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kita orang Timur ataupun mungkin secara khusus kita orang Jawa atau juga kita yang memiliki budaya-budaya dasar yang kita miliki sejak awal sebagai pribadi-pribadi di suku-suku yang ada di Indonesia. Mari dengan kejernihan hati, pikiran, dan dengan kecermatan kita dapat memahami mana yang berkenan di hadirat Tuhan dan mana yang tidak. Di sana kita akan terus mengolah dalam pertumbuhan hidup. Kalau orang Jawa sempat mengatakan, ojo nganti lali Jawane. Artinya bagaimana kita tetap bisa menghayati iman Kristiani dari sudut pandang sebagai orang Jawa, tetapi tidak kehilangan makna Kristiani di kehidupan. Makanya kita boleh menyebut ketika sebagai contoh secara mendasar, baiklah kita menjadi orang Jawa yang Kristen. Sebagai pribadi orang Jawa, tetapi kekristenan tetap bertumbuh dalam kehidupan. Dengan hidup yang berbudaya ini, akhirnya kita mampu memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita terima dari pengajaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita melalui sabda Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang kita alami bersama, di sana kita akhirnya bertumbuh dalam iman. Siapapun yang mewartakan, maka kita lebih melihat sabda Tuhan itu sendiri berbicara kepada kita. Dan itu yang membuat kita hidup beriman kepada Kristus di tengah-tengah budaya di mana kita berada. Sebagai orang Timur tentunya kita akan terus mengasah agar semakin mampu memilah mana yang kita lanjuti dan mana yang harus kita singkirkan, sehingga kemurnian iman percaya kita akan semakin terasa kuat karena kita menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi tetap berbudaya di mana kita sebagai pribadi-pribadi Kristiani, sebagai pribadi yang memiliki suku di bumi tercinta ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi saudara-saudara. Marilah sekarang kita menyambut perenungan kita, bersama-sama ungkapkan dengan pujian Kidung Jemaat 400, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan mantapkan
dengan seluruh jemaat di segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita memperbarui iman percaya kita. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mewujudkan ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melimpahkan berkat-Nya kepada kita melalui hasil pekerjaan kita masing-masing. Mari kita datang kepada-Nya dan membawa persembahan. Sebagai dasar dalam mengumpulkan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk pengumpulan persembahan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 383 ayat pertama. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Setelah kita bersama-sama menyatukan diri, hati, bahkan kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, maka marilah kita sekarang masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena di situasi kondisi seperti sekarang ini, berkat Tuhan tetap tercurah atas kami. Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jika kini kami menghaturkan persembahan, baik persembahan yang berupa uang, atau terlebih dari itu persembahan hidup kami, maka terimalah dan kuduskanlah, dan layakkanlah seluruh persembahan yang kami haturkan kepadamu, menjadi berkat di kehidupan kami bersama-sama dengan sesama kami. Kami yakin bahwa melalui pelayanan gerejawi, ataupun juga berbagai aktivitas kami pribadi, ataupun di tengah persekutuan jemaat Tuhan, pada akhirnya semuanya membuahkan berkat, karena Engkau berkenan memberkati dan berkarya melalui persembahan hidup kami. Kami percaya kuasa kasih-Mu tetap tercurah atas kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang sujud ke hadirat-Mu yang kudus, menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini juga sedang berbakti di rumah masing-masing. Kiranya Engkau campur tangan atas kehidupan mereka. Apabila ada yang sedang menderita sakit, biarlah jamahan kasih sayang-Mu berkat kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus menjadi nyata atas mereka yang sakit. Melalui iman percaya mereka, Tuhan berkenan menguduskannya sehingga permohonannya menjadi berkat. Yang mengalami pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, ataupun di tengah-tengah masyarakat, dan jika hingga saat ini belum terpecahkan pergumulan-pergumulan tersebut, Tuhan mampukan kami untuk terus bersama dengan Tuhan berencana menata kehidupan, menghadapi cobaan hidup ini agar kami dimampukan akhirnya terlepas dari cobaan hidup. Pergumulan-pergumulan yang membebani kami tidak membuat kami terjatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami kembali bangkit dan hanya bersandar kepadamu, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan hadir bagi setiap orang yang setia dan bersandar kepadamu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih saat ini sedang gencar-gencarnya persiapan menjelang pilkada di berbagai tempat di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau akan tetap melindungi bangsa negara kami, memberkati persiapan-persiapan pilkada yang ada, sehingga semuanya akan berjalan lancar dan juga di dalam tuntunan dan karya agung Tuhan. Kami berdoa untuk para calon pemimpin di daerah masing-masing, kiranya mereka memiliki hati yang murni dalam kerangka membangun bangsa dan negara tercinta, yang pada akhirnya juga akan mampu membantu dalam kerangka Indonesia menata kehidupan menuju kepada kesejahteraan hidup dan kesukacitaan hidup. Berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kami percaya Engkau memampukannya dalam rangka bersama dengan para pimpinan daerah yang pada akhirnya mampu membangun kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Dengan demikian kesejahteraan hidup terwujud hanya karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah permohonan kami. Banyak hal yang menjadi pergumulan keluarga kami masing-masing, dan biarlah mereka mengungkap, dan kami percaya Engkau campur tangan. Demikian doa, permohonan, dan ucapan syukur kami
semuanya kami serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Dan jika kami mengakhiri pada saat ini, biarlah kuasa kasih-Mu tetap menaungi kami semua. Demikian doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Semua kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Mengakhiri ibadah saat ini, jemaat kami undang untuk berdiri, dan marilah kita dengan bijaksana menyikapi kehidupan ini. Perkembangan-perkembangan yang ada tidak membuat kita terjatuh dalam pencobaan, tetapi kita tetap kuat di dalam iman. Mengakhiri ibadat ini kita akan pujikan kidung jemaat 402, bait yang ketiga dan keempat. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus senantiasa memberkati saudara-saudara dari saat ini
hingga kekal selamanya. Amin.